Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa kembali di kuliah manajemen strategik. Jadi khusus pertemuan minggu ini, saya mohon maaf tidak bisa masuk ke kelas. Maka sebagai gantinya penyampaian materi itu saya sampaikan melalui video ini. Ya, semoga minggu depan kita sudah bisa berjumpa kembali di dalam kelas, jadi kita bisa bertatap muka. Materi minggu ini, seperti yang kalau misalkan teman-teman tengok kembali ke RPS yang sudah kita bahas di pertemuan pertama, pertemuan di minggu ini kita masuk di pembahasan tentang tipe-tipe strategi. Jadi kalau di minggu sebelumnya kita juga sebenarnya sudah membahas tipe-tipe strategi. Setidaknya ada tiga tipe strategi, tiga tipe besar, yaitu yang pertama adalah ofensif, kemudian defensif, dan selanjutnya itu ada integration atau apa ya istilahnya yang dimana di dalamnya ada backward integration, kemudian forward integration. Nah, kemudian tipe-tipe seperti product development dan lain sebagainya yang ada banyak kemarin itu. Nah, di minggu ini kita masih membahas perihal itu, perihal tipe-tipe strategi. Cuman khusus pertemuan minggu ini kita akan membahas materi tentang Porter 5 Generic Strategy atau 5 strategi generik sorry, yang dirumuskan oleh Michael Porter. Jadi sebenarnya apa itu Porter's 5 Generic Strategy atau 5 strategi generik dari Michael Porter? Itu akan kita bahas. Kemudian, loh, apa bedanya Pak Bayu dengan materi yang kemarin kita juga sudah membahas tipe-tipe strategi gitu. Ada bedanya, nanti akan kita bahas. Nah, sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, sudah bisa terbaca ya di layar teman-teman semuanya. Jadi materi kita di minggu ini kita akan membahas tentang Porter's 5 Generic Strategies atau 5 strategi generik dari Michael Porter ya. Michael Porter ini adalah salah satu dosen dari Harvard University yang oleh sebagian besar intelektual di dalam bidang manajemen, khususnya di dalam bidang strategic management. Beliau dianggap sebagai seorang bapak strategi gitu. Jadi beliau adalah penulis buku, bukunya sangat terkenal sekali yang berjudul Competitive Advantage atau kalau di dalam bahasa Indonesia kan ya strategi kompetitif. Nah, apa itu Porter's Five Generic Strategies? Seperti yang bisa teman-teman baca di dalam slide saya ini. Jadi 5 strategi generik dari Michael Porter ini merupakan sebuah panduan dasar tentang pola strategi secara umum yang dirumuskan oleh Michael Porter agar sebuah perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitifnya. Sorry, ini typo ya, bukan perusahaan ya, tapi perusahaan ya. Jadi sebenarnya eh, 5 strategi generik dari Michael Porter ini merupakan semacam guidance atau panduan bagi para pemilik perusahaan untuk merumuskan sebuah strategi di mana strateginya nanti bisa digunakan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif bagi perusahaannya. Loh, kemudian apa Pak bedanya dengan tipe-tipe strategi kemarin?
Nah, bedanya 5 strategi generik ini dia mencoba memotret pola-pola dasar gitu, pola-pola dasar sebuah strategi gitu. Nah, karena namanya five generic strategy ya ada 5 pola dasar strategi yang bisa diimplementasikan oleh perusahaan. Nah, adapun komponen dari Porter's Five Generic Strategies itu ada 3 bentuk dasar, di mana 3 bentuk dasar ini nanti 3 bentuk ini bisa di breakdown menjadi 5 tipe dasar strategi. Nah, 3 bentuk dasar dalam strategi generik yang dirumuskan oleh Michael Porter itu, yang pertama adalah cost leadership, yang kedua adalah differentiation, yang ketiga adalah fokus. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya, teman-teman, bahwasanya ketika bentuk dasar, baik cost leadership, kemudian differentiation, kemudian fokus, itu akan diturunkan menjadi 5 strategi generik. Jadi apa saja nanti akan dibahas di dalam slide-slide selanjutnya. Tapi sebelumnya kita bahas dulu tuh yang 3 bentuk dasar ini secara definisi apa gitu. Jadi biar nanti teman-teman memahami gitu. Apa itu cost leadership, apa itu differentiation, apa itu focus, yang itu akan kita bahas terlebih dahulu. Yang pertama adalah cost leadership ya teman-teman. Cost leadership ini merupakan sebuah kerangka strategi yang menekankan pada efisiensi biaya produk per unitnya. Sehingga pada akhirnya nanti produk bisa terjual dengan harga yang lebih murah dibanding kompetitor. Sorry, ini typo, ini bukan disbanding, tapi dibanding kompetitor. Maksudnya apa? Ada 2 komponen utama. Di sini efisiensi biaya produk per unitnya. Kemudian kata kunci yang berikutnya adalah bisa terjual dengan harga lebih murah. Jadi cost leadership ini menekankan produk-produk yang teman-teman miliki itu harus atau istilahnya wajib memiliki biaya biaya apa namanya biaya per unitnya. Jadi biaya per unit itu adalah biaya yang dibutuhkan untuk menciptakan produk tersebut itu seminimal mungkin. Taruh contoh misalkan satu produk satu produk sepatu misalkan itu biaya per unitnya. Jadi untuk menciptakan satu sepatu taruh contoh adalah Rp25.000 itu. Nah, ini adalah cost per unit ini. Cost per unit. Unit unit cost lah ya itu. Nah, taruh contoh misalkan ketika perusahaan yang lain ini misalkan ini perusahaan A ya. Kemudian perusahaan B ini satu produk sepatu itu cost per unitnya misalkan 35.000. Jadi ketika nanti produk sepatu ini dijual ke pasar, yang perusahaan B itu pasti akan menjualnya di atas 35.000 karena biaya per unitnya aja untuk menciptakan satu sepatu itu 35.000 gitu. Tapi kalau produk A karena biaya per unitnya cuma 25.000, dia bisa menjual dengan harga di bawah 35.000. Taruh contoh misalkan 30.000 aja, dia sudah untung 5.000. Nah, taruh contoh misalkan produk sepatu dari perusahaan A dan perusahaan B ini sama-sama dijual di pasar dengan catatan atau dengan tanda kutip bahwasanya kualitasnya sama gitu. Yang perusahaan A itu dijual dengan harga 30.000, kemudian perusahaan B dijual dengan harga 35.000, tentu konsumen akan lebih memilih mana? Memilih yang A. Karena apa? Karena lebih murah gitu. Nah, kenapa bisa lebih murah? Karena dia bisa menekan biaya per unitnya. Nah, ketika perusahaan bisa berada pada titik dia bisa menekan biaya produknya itu seminimal mungkin, dia bisa
menggunakan strategi yang namanya cost leadership. Nah, strategi ini tentu sangat powerful untuk menyasar konsumen yang memiliki karakteristik price sensitive. Price sensitive itu apa? Price sensitive itu adalah konsumen-konsumen yang sangat sensitif terhadap harga. Jadi dia lihat diskonan aja, lihat harga yang murah itu sudah wow gitu ya. Jadi ya itulah itu price sensitive. Jadi coba misalkan sebagian besar konsumen misalkan di Indonesia itu price sensitive semuanya ya. Makanya perusahaan yang bisa memainkan strategi cost leadership, nah, ini pasti menang di pasar pasti. Nah, kemudian selanjutnya ke poin ketiga teman-teman, terdapat dua tipe strategi generik dalam bentuk cost leadership. Jadi di dalam cost leadership itu, dalam bentuk dasar strategi cost leadership itu diturunkan menjadi dua tipe strategi generik. Yang pertama ada cost leadership low cost, kemudian yang kedua adalah cost leadership based value. Ingat ya, cost leadership low cost sama cost leadership based value. Apa itu cost leadership low cost? Ini adalah sebuah strategi yang mencoba menawarkan, sorry ini typo lagi, mencoba menawarkan sebuah produk, baik produk tersebut barang maupun jasa, kepada konsumen dalam cakupan pasar yang luas dengan harga yang murah. Jadi ini adalah cost leadership low cost ini adalah sebuah strategi yang mencoba menawarkan produk dalam cakupan pasar yang luas. Jadi skop pasarnya sangat luas, itu perusahaan menawarkan produknya. Kan ada ya perusahaan yang istilahnya menawarkan produknya itu dalam cakupan pasar yang sedikit, dalam arti kata misalkan dia hanya menawarkan ke pasar-pasar tertentu gitu, konsumen-konsumen tertentu gitu. Nah, itu kan ada tuh perusahaannya seperti itu. Tapi kalau cost leadership low cost ini adalah sebuah strategi yang mencoba menawarkan produk, baik produknya itu barang maupun jasa, kepada konsumen dalam cakupan pasar yang luas dengan harga yang murah. Contohnya apa? Contohnya apa? Coba teman-teman difikirkan. Ada enggak produk yang menawarkan harga yang murah dijual dengan cakupan pasar yang sangat murah? Nah, coba difikirkan ya. Ini akan menjadi tugasnya teman-teman nanti. Kemudian, cost leadership based value. Ini adalah sebuah strategi yang mencoba menawarkan produk, baik produk itu barang maupun jasa, kepada konsumen dalam cakupan pasar yang luas dengan harga yang lebih murah daripada kompetitor dengan kualitas yang sama. Jadi ketika kita melihat bahwasanya ada produk dengan kualitas yang sama tapi harganya lebih murah, itu kan berarti best value gitu. Secara value bagus gitu. Tapi kalau yang cost leadership low cost itu pokoknya dia jual dengan harga yang murah, murah saja itu. Kemudian cakupan pasarnya sangat sangat luas sekali gitu. Contohnya banyak ini. Nah, teman-teman melihat ada sebuah produk dengan harga yang sangat murah, dijual dengan sangat murah dan ditawarkan ke pasar yang luas sekali. Nah, itu bisa contohnya itu. Kalau cost leadership low cost ini, cost leadership base value ini, ya dia menawarkan kepada konsumen dalam cakupan pasar yang luas, tapi ada tanda kutip yang penting di sini, dengan harga yang lebih murah daripada kompetitor nih ada daripada kompetitor dengan kualitas yang sama. Makanya base value gitu. Ada enggak itu? Banyak teman-teman kalau teman coba-coba amati itu. Jadi ada sebuah perusahaan menawarkan produk dengan harga yang lebih murah daripada kompetitor, tapi kualitasnya itu sebenarnya sama itu, atau bahkan kualitasnya itu lebih bagus daripada
kompetitornya gitu. Ada enggak kira-kira? Banyak ini. Nah, nanti saya meminta teman-teman untuk memberikan contohnya ya. Jadi teman-teman mencoba mencari-cari itu nanti apa ya contohnya itu perusahaan yang seperti itu. Oke, selanjutnya adalah differentiation. Nah, differentiation ini adalah tipe apa namanya tipe sorry bukan tipe tapi bentuk dasar selanjutnya tapi juga menjadi satu tipe strategi generik. Jadi kalau differentiation itu tidak diturunkan, tidak diturunkan. Dia langsung menjadi tipe strategi generik itu sendiri. Ini adalah merupakan sebuah strategi yang mencoba menawarkan produk, baik produknya itu jasa maupun barang dengan nilai pembeda yang tinggi. Dengan nilai pembeda yang tinggi dalam produk tersebut. Ditujukan baik untuk cakupan pasar yang luas. Jadi produk itu ditujukan untuk cakupan pasar yang luas atau ditujukan ke cakupan pasar yang sempit dengan menyasar konsumen yang memiliki karakteristik price insensitive. Menyasar konsumen-konsumen yang tidak terlalu sensitif terhadap harga. Contohnya apa? Banyak. Misalkan sekarang differentiation, strategi differentiation menawarkan sebuah produk dengan nilai pembeda yang tinggi, tapi ditawarkan di cakupan pasar yang luas, cakupan pasar yang luas itu apa? Contohnya, kemudian differentiation tapi ditujukan jadi menawarkan sebuah produk dengan nilai pembeda yang tinggi tapi ditujukan di pasar yang sempit gitu. Pasar yang sempit itu contohnya apa? Nah, taruh contoh misalkan sekarang guys saya kasih contoh aja di sini misalkan taruh contoh misalkan iPhone misalkan iPhone itu strateginya itu differentiation dia menawarkan sebuah produk dengan nilai pembeda yang tinggi. Tapi kalau iPhone itu ditujukan pada cakupan pasar yang luas atau cakupan pasar yang sempit? Yang ini teman-teman. Luas. Karena setiap konsumen kan sebenarnya bisa mengaksesnya kan gitu. Nah, tapi kan pembelinya iPhone itu kan ya itu aja Pak misalkan di pasar itu ya tapi intinya kan mereka promosi di cakupan pasar yang luas gitu. Berbeda misalkan ada nih produk HP atau smartphone yang memang mereka uh, menggunakan strategi differentiation, tapi dengan menggunakan cakupan pasar yang sangat sempit itu. Misalnya kayak handphone yang atau smartphone yang mereknya Vertu, teman-teman. Pernah dengar enggak? Vertu. Vertu itu kalau menurut hemat saya itu ditujukan pada cakupan pasar yang memang sangat sempit itu. Vertu ini adalah perusahaan dari Inggris ya. Salah satu anak perusahaannya Nokia itu dari Finlandia itu yang operasinya ada di Inggris itu. Itu dia memang smartphone, tapi harganya di atas 40 juta pasti itu satu smartphone. Bahkan ada smartphone-nya yang dihargai satu unit itu seharga sekitar di atas 32 miliar itu Vertu. Nah itu kalau Vertu itu memang ditujukan di pasar yang differentiation tapi di pasar yang relatif sempit. Gitu. Louis Vuitton misalkan, LV misalkan ya, LV misalkan. Ini juga dia tidak dipasarkan dalam cakupan pasar yang sangat luas, enggak ada dia. Berbeda dengan iPhone ya. Kalau iPhone kan memang dia uh, nih ya promosinya teman-teman lihat di Tokopedia banyak itu. Tapi coba Anda ketik Louis Vuitton di Tokopedia itu ya jarang mereka. Ya ada mungkin tapi nggak terlalu banyak. Nah itu differentiation ya. Nah
Kalau misalkan kayak teman-teman misalkan bertanya ya, lah terus untungnya apa Pak? Itu misalkan kalau kayak Vertu, misalnya LV, Hermes, kemudian beberapa merek yang branded yang lainnya gitu. Misalkan kayak di mobil misalkan kayak Lexus yang limited series dan lain sebagainya itu. Kemudian ada beberapa merek perusahaan mobil yang lainnya yang memang sangat terbatas lagi ditujukan pada pasar yang sangat sempit. Itu untungnya apa, Pak? Ya untungnya adalah mereka di situ menyasar konsumen yang memang sangat tidak sensitif terhadap harga gitu. Nah, ini keuntungannya di sini. Konsumen yang ada di sini itu yang di pasar yang sempit itu konsumennya adalah sangat tidak sensitif terhadap harga. Jadi dia dijual dengan harga berapapun uh, ya pasti konsumen akan beli gitu. Karena apa? Karena konsumen bukan bukan mempertimbangkan harga lagi karena konsumen yang ada di sini itu memang konsumen-konsumen yang memang benar-benar dia beli sebuah barang itu memang dia mencari sesuatu yang berbeda dari barang yang dia beli gitu. Ya, ya ada karakteristik seperti itu memang teman-teman. Mungkin saya dan Anda mungkin tidak punya karakteristik seperti itu ya. Tapi ada di belahan dunia ini ada orang-orang yang memang memiliki karakteristik seperti itu dan dia kan pemasar atau pemasar dari sebuah perusahaan itu kan tentu tentu itu merupakan sebuah pasar yang menurut saya sangat seksi gitu karena dia bisa menghasilkan keuntungan yang sangat besar ketika mereka bisa menggarap pasar itu gitu. Cuman memang tantangannya adalah menggarap pasar yang ini yang sempit itu tadi, differentiation dan sempit itu memang tantangannya sangat besar gitu. Nah, kita harus tahu dong kebutuhan dan keinginan konsumen itu sebenarnya seperti apa. Bahkan ada sebuah perusahaan itu menciptakan sebuah produk itu ya by request itu dari konsumennya itu atau customization itu. Tapi ya harganya mahal biasanya. Oke, selanjutnya adalah fokus teman-teman. Ini adalah bentuk strategi yang ketiga. Nah, bentuk strategi yang ketiga ini diturunkan menjadi dua tipe strategi generik. Nah, fokus itu apa? Ini adalah merupakan strategi yang menawarkan produk ke dalam cakupan pasar yang khusus atau sangat sempit gitu. Jadi kalau misalkan di differentiation kemudian cost leadership tadi, misalkan cost leadership itu jelas ditujukan di cakupan pasar yang luas itu. Kalau differentiation masih ada cakupan pasar yang luas dan cakupan pasar yang sempit. Tapi kalau fokus ini memang dia strategi ini memang menggarap pasar-pasar yang sangat spesifik gitu. Sangat spesifik, sangat khusus gitu. Terdapat dua tipe strategi generik dalam bentuk ini. Yang pertama ada fokus low cost, yang kemudian adalah fokus base value. Contoh misalkan fokus low cost ini merupakan strategi yang bertujuan untuk menawarkan produk ke dalam cakupan pasar yang sempit dengan harga yang sangat murah. Ini saya contohkan misalnya flash sale. Anda tahu enggak, misalnya flash sale itu kan dibatasi ya teman-teman, sangat dibatasi dia. Jadi misalkan ada pernah itu saya jumpai flash sale itu jangka waktunya tidak sampai uh, 1 hari, ya bahkan hitungan jam itu untuk sesuatu produk yang harganya sebenarnya mahal itu. Tapi di flash sale itu dijual dengan harga yang sangat murah itu. Tapi dia apa namanya? Dia ini uh, apa ya? Dia ini fokus pada orang-orang yang memang ada di cakupan pasar itu kan menjadi sangat sempit sekali kayak flash sale itu ya. Ya mungkin teman-teman bisa diperdebatkan ya. Contoh saya itu misalkan lo flash sale itu kan instrumen dari apa namanya strategi juga Pak, promosi dan lain sebagainya ya. Ya iya, tapi di sini saya cuma pengen bahwasanya di contoh di flash sale itu adalah sebuah tipe strategi generik yang fokus low cost itu. Jadi memang dia itu fokus di apa namanya di 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 cakupan pasar yang memang sangat sempit di dalam hitungan jam itu. Atau misalkan teman-teman pernah enggak dengar misalkan uh,
ada warung makan itu atau sebuah restoran itu atau reservasi dan lain sebagainya. Sorry sorry kok reservasi. Reservasi itu pemesan hotel atau restoran dan lain sebagainya. Itu ada yang istilahnya menggunakan strategi fokus low cost itu. Misalkan kayak di sebuah restoran misalkan untuk orang yang tanggal lahirnya itu adalah 10 Agustus, dia berhak makan gratis di restoran tersebut. Itu sangat fokus itu. Saya bicara strateginya ya, teman-teman. Itu bicara strateginya ya. Tapi kalau dalam konteks yang luas restoran itu tentu nggak tidak apa ya istilahnya tidak dalam operasional kesehariannya mungkin dia tidak menggunakan strategi besar fokus low cost itu, tapi fokus low cost hanya digunakan sebagai strategi pendamping dari strategi besar restoran itu gitu. Jangan kayak menjual produk makanan tapi khusus gratis untuk orang yang tanggal lahirnya sama di situ. Tanggal lahirnya sama dengan tanggal yang ditetapkan misalnya. Itu kan fokus. Jadi dia fokus untuk menyasar konsumen-konsumen yang memiliki tanggal lahir yang dia tetapkan gitu. Ada seperti itu. Jadi ini juga bisa digunakan teman-teman semuanya gitu. Ketika teman-teman apa namanya belajar ini ya tentang tipe-tipe strategi ini, jadi teman-teman bisa, oh ada ya, oh bisa dong itu misalkan saya jualan apa dan lain sebagainya, mungkin saya bisa menggunakan strategi fokus low cost atau saya bisa menggunakan strategi differentiation tadi, atau misalkan saya bisa menggunakan strategi cost leadership. Oke, selanjutnya yang berikutnya adalah focus based value. Ini adalah merupakan strategi yang bertujuan untuk menawarkan produk yang memiliki poin pembeda yang sangat tinggi ke dalam cakupan pasar yang sangat sempit dengan harga yang lebih kompetitif dibanding kompetitor atau dengan harga yang lebih tinggi tapi punya feature lebih dibanding para kompetitor. Contohnya misalkan Vertu lagi. Vertu yang apa namanya Vertu seri Cobra kalau nggak salah nanti dicek di internet itu dibanderol dengan harga di atas 30 miliar dan itu hanya dicetak sekitar 8 unit saja itu dengan harga di atas 32 miliar malah itu. Ini Vertu itu. Kalau nggak salah Vertu Cobra kalau nggak salah namanya. Teman-teman bisa cari ya, bisa cari. Seingat saya dia cuma mencetak 8 unit, tapi bisa dikonfirmasi. Tapi yang pasti bahwa itu hanya dicetak apa namanya dalam unit yang sangat terbatas itu. Harganya dengan 30 di atas 32 miliar itu. Nah, ini dia menggunakan strategi focus based value gitu. Jadi cakupan pasar yang sangat sempit karena bahkan produknya pun cuma dijual dengan unit yang tidak terlalu banyak gitu. Itu contohnya. Ada beberapa contoh lagi ya, misalnya di beberapa perusahaan mobil itu ya, terutama mobil-mobil yang mewah ya, yang istilahnya kalau eh, yang apa ya, yang mobil-mobil mewah kayak Lamborghini, Ferrari dan Tesla dan lain sebagainya itu ada beberapa seri atau Audi dan lain sebagainya. Ada beberapa seri mobil itu yang misalnya kayak Mercedes-Benz juga itu yang hanya di apa namanya diciptakan atau dibuat dengan sangat terbatas itu. Jadi misalkan di dunia itu hanya ada berapa orang yang memiliki itu dia menggunakan strategi focus based value gitu. Coba nanti contohnya ada banyak lagi ya di mobil dan lain sebagainya. Nanti tugas teman-teman adalah mencari contohnya. Coba difikirkan ada enggak itu. Ya, nanti Anda berselancar di internet. Ada enggak produk-produk yang istilahnya hanya dijual terbatas di mana produk itu memiliki poin pembeda yang sangat tinggi sekali. Gitu. Sebenarnya poin pembeda yang sangat tinggi itu sudah best value menurut saya. Nah iya toh, misalkan ada sebuah unit mobil ya, misalkan mobil dengan merek X itu yang punya di dunia hanya 3 orang gitu. Itu kan best value banget itu. Bagi orang yang memang pengen tampil beda dan lain sebagainya. Ya kalau kita mungkin belum sampai pada makom itu ya teman-teman ya. Tapi ada. Sekali lagi saya katakan ada konsumen yang seperti itu. Nah, itu adalah fokus based value. Nah, ini saya bikin matriksnya. Sebenarnya bukan, ya ini saya bikin matriksnya tapi berdasarkan dari
uraian dari Michael Porter ya. Kita bisa bikin matriksnya. Yang pertama, ini adalah bentuk dasar dari strategi generik, ada cost leadership, differentiation, dan fokus. Kemudian aksis atau garis yang horizontal itu adalah cakupan pasarnya. Jadi kalau misalkan cost leadership, low cost itu tipe 1, itu memang cakupan pasarnya di large ya, di large. Kemudian ada differentiation, cakupan pasarnya. Differentiation ada 2 ya tadi ya, tapi tipenya tetap tipe apa namanya? Tipenya tetap sama, tipe tipe 3 sama karena namanya tetap differentiation, tapi bedanya differentiation yang ditujukan eh, untuk cakupan pasar yang luas dan differentiation yang ditujukan untuk cakupan pasar yang sempit. Itu ya, teman-teman semuanya. Kemudian selanjutnya itu ada tipe yang selanjutnya itu adalah ada fokus. Fokus ini apa namanya? Fokus itu memang ditujukan di pasar yang small, narrow atau niche gitu ya. Tipe 4 itu adalah fokus low cost, fokus base value. Jadi, nah di sini saya pengen meminta teman-teman nanti tugas evaluasinya itu adalah mencari mencari contoh, mencari contoh dari tipe masing-masing tipe. Misalkan tipe cost leadership low cost itu contohnya apa? Cost leadership low cost itu contohnya apa? Kemudian ini nanti contohnya apa? Kemudian cost leadership base value itu contohnya apa? Produk. Sebutkan aja produknya apa gitu. Spesifik aja produknya apa. Karena begini teman-teman. Kalau misalnya perusahaan Pak, misalnya kayak Samsung gitu, ya Samsung ada satu produk yang dia dibikin strateginya mungkin apa namanya? Strateginya tidak bukan apa namanya? Bukan intinya bahwa dia tidak pukul rata pada setiap produknya gitu loh. Jadi misalkan kayak Samsung yang akan ada ya Samsung yang Core atau apa itu yang harganya sekitar 1 jutaan itu 1.100.000 atau berapa itu ya dia nggak differentiation dia pakai strategi cost leadership itu. Ya spesifik aja nanti di cost leadership low cost apa, cost leadership base value apa, kemudian differentiation yang tipe 3 ini yang ditujukan untuk pasar yang luas itu apa, differentiation yang ditujukan di pasar yang sempit itu apa, kemudian tipe 4 dan 5 itu apa. Spesifik aja produknya. Gitu ya teman-teman. Nanti akan saya kirim segera link tautannya. Nanti teman-teman kemudian mengisi contohnya. Dan minggu depan saya meminta teman-teman nanti saya pilih ya berdasarkan pilihan saya untuk mempresentasikan mempresentasikan contoh-contoh yang teman-teman isi di setiap tipe-tipe ini di produk-produknya. Nah, nanti kemudian kita diskusikan di kelas. Sepertinya asik tuh kayak gitu. Apakah benar perusahaan itu strateginya seperti itu? Itu teman-teman, terima kasih. Semoga minggu depan sekali lagi, semoga minggu depan uh, kita bisa berjumpa bertatap muka. Ya, mohon maaf sekali karena minggu ini agenda sangat padat sekali, jadi banyak jadwal yang bertabrakan. Akhirnya saya belum bisa untuk masuk kelas bertatap muka dengan teman-teman gitu ya. Semoga minggu depan hari Kamis kita bisa berjumpa tatap muka di kelas. Oke, teman-teman, pesan saya tetap semangat ya, tetap semangat. Bahkan ya kalau saya kan sebenarnya cuma menyampaikan sebuah materi, jadi apa yang saya sampaikan sebenarnya teman-teman kemudian bisa mencari lagi beberapa materi, kemudian berpikir, atau bahkan teman-teman yang memiliki usaha ya, mungkin harusnya ada insight itu ada ada apa ya ada pandangan itu untuk strategi. Kira-kira strategi saya apa ya? Pakai fokus, differentiation atau cost leadership gitu. Kalau cost leadership kira-kira saya mau pakai yang mana?
Kalau misalnya fokus saya mau pakai yang mana, kalau misalnya differentiation mau saya pakai yang mana gitu. Saya bisa bisa memberikan insight di situ. Oke, gitu teman-teman, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.